Hati Andi berdegup kencang saat ia berdiri di balkon apartemen mewah itu, memeluk erat Pak Harun yang baru saja menjadi suaminya secara simbolis 7 hari lalu. Namun surat dari pengacara yang tiba-tiba datang membuat dunianya seperti runtuh seketika. Rahasia besar yang disembunyikan selama ini akhirnya terbongkar dan meninggalkan luka mendalam di hatinya. Andi, pemuda berusia 20 genep tahun dari desa kecil di pinggiran Solo, Jawa Tengah, tak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis sejak ia bekerja sebagai pelayan di sebuah Kaiupskale di kawasan Senayan, Jakarta. Hari itu seperti biasa, ia menyeka meja dengan seragam hitam sederhana. Rambutnya rapi tapi wajahnya selalu tampak lelah karena harus mengirim uang ke orang tua di kampung yang terus mendesaknya menikah dengan sepupu jauh bernama Siti. "Kamu sudah 20 genep, Andi, jangan bikin malu keluarga," kata ibunya setiap telepon mingguan. Andi hanya diam, karena di dalam hatinya ia tahu dirinya berbeda, ia mencintai pria. Tapi di Indonesia yang mayoritas Muslim ini, pengakuan seperti itu bisa menghancurkan segalanya. Pak Harun, pria berusia 78 tahun, pemilik perusahaan properti besar yang sudah pensiun, sering datang ke Kai itu sendirian. Rambutnya putih rapi, jasnya selalu mahal, tapi matanya penuh kesepian yang Andi rasakan sejak pertama kali melayani pesanannya, kopi hitam tanpa gula dan roti panggang. "Kamu kelihatan capek, Nak," kata Pak Harun suatu sore hujan deras, saat Andi membersihkan meja di sebelahnya. Percakapan pertama itu singkat, tapi Andi merasa ada kehangatan yang aneh. Pak Harun bertanya tentang keluarganya, tentang mimpi Andi membuka Kai kecil sendiri suatu hari. "Hidup ini pendek, Nak. Jangan buang waktu untuk hal yang bukan milikmu," ujar Pak Harun pelan, dan Andi merasa kata-kata itu menusuk hatinya yang selama ini penuh rahasia. Hari-hari berikutnya, Pak Harun datang lebih sering. Ia bercerita tentang masa mudanya di tahun 70-an, saat Jakarta masih ramai tapi pilihan hidup sangat terbatas. Andi mendengarkan dengan hati berdebar, karena di balik cerita tentang bisnis dan perjalanan, ia merasakan ada bagian yang disembunyikan, sebuah kehilangan besar. Suatu malam, setelah Kai tutup, Pak Harun menawarkan tumpangan pulang karena hujan deras. Di dalam mobil mewah itu, Andi tak bisa menahan diri lagi. "Pak, kenapa Bapak selalu sendirian?" tanya Andi pelan. Pak Harun tersenyum tipis. "Karena dulu aku pernah mencintai seseorang yang tak boleh dicintai oleh dunia ini, Nak." Kata-kata itu membuat Andi terdiam, hatinya bergetar. Untuk pertama kali, ia merasa tak sendiri. Perlahan, pertemuan mereka berubah menjadi makan malam di restoran kecil, lalu obrolan panjang di apartemen Pak Harun yang menghadap Sungai Ciliwung. Andi menceritakan tekanan keluarganya, bagaimana ia harus berpura-pura setiap pulang kampung, berdoa di masjid sambil merasa bersalah karena doanya tak tulus. Pak Harun mendengarkan tanpa menghakimi, hanya memegang bahu Andi dengan lembut. "Kamu kuat, Andi. Lebih kuat dari yang kamu kira." Malam itu, untuk pertama kali, Andi menangis di depan orang lain, air mata yang selama bertahun-tahun ia tahan. Pak Harun memeluknya, bukan sebagai ayah, tapi sebagai seseorang yang mengerti rasa sakit yang sama. Andi mulai sering menginap, membantu di dapur apartemen mewah itu, belajar memasak masakan Jawa yang Pak Harun sukai. Teman kerjanya di Kai, Riko, yang strike tapi setia, mulai curiga. "Hati-hati, Di. Orang kaya-kayak gitu biasanya ada maunya," kata Riko suatu hari. Andi hanya tertawa, tapi dalam hati ia bertanya-tanya sendiri, apakah ini cinta atau hanya rasa aman. Tekanan dari kampung semakin berat, ibunya mengirim Oto Siti dan bilang nikah tahun ini ya, Nak. Kami sudah pesan gedung.
Andi merasa terjebak, tapi setiap kali pulang ke apartemen Pak Harun, semua beban itu hilang. 1 bulan berlalu, Pak Harun mengajak Andi ke ila kecil di puncak. Di sana, di bawah pohon pinus, Pak Harun berlutut bukan dengan cincin berlian mewah, tapi dengan cincin sederhana dari emas putih. Andi, aku tahu umurku sudah tua. Tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu sebagai pasangan. Bukan untuk uang, bukan untuk apapun selain cinta yang aku rasakan sejak pertama melihatmu. Andi menangis lagi, hatinya penuh campuran bahagia dan ketakutan. Di Indonesia, ini bukan pernikahan resmi, tapi bagi mereka itu sumpah suci. Mereka mengadakan upacara kecil dengan 2 sahabat dekat Pak Harun yang juga memahami sebuah komitmen pribadi di hadapan Tuhan yang mereka percaya. Andi mengucapkan iya dengan suara gemetar, merasa untuk pertama kali ia hidup autentik. Kembali ke Jakarta, minggu pertama mereka hidup bersama penuh kebahagiaan kecil, sarapan bersama, jalan sore di taman, Andi belajar mengelola keuangan Pak Harun. Tapi di balik senyum, Andi masih merasa ada yang disembunyikan. Dan kini di balkon itu, dengan surat di tangan, ia tahu kebenaran itu akan mengubah segalanya. Andi membuka surat itu dengan tangan gemetar, mata Pak Harun memandangnya penuh kasih sayang tapi juga penyesalan. Isinya singkat namun menghancurkan, hasil pemeriksaan dokter yang disembunyikan, kanker stadium akhir yang sudah menyebar, dokter memberi waktu 3 bulan paling lama. Tapi itu bukan satu-satunya, ada catatan tambahan bahwa Pak Harun sengaja memilih Andi karena ia mirip dengan kekasih lamanya yang meninggal 40 tahun lalu karena diskriminasi sosial yang sama. Andi merasa dunia berputar, kenapa Bapak bohong selama ini, bisiknya. Pak Harun memeluknya lebih erat, karena aku takut kehilanganmu sebelum kita benar-benar mulai, nak. Flashback ke minggu-minggu awal setelah komitmen mereka, hidup di apartemen Pak Harun terasa seperti mimpi. Andi berhenti kerja di KAE, Okus membantu Pak Harun mengelola yayasan kecil yang selama ini diam-diam mendukung komunitas di Jakarta. Pak Harun mengajarinya banyak hal, cara berbicara di depan orang, cara menghadapi dunia yang keras. Kita tak perlu teriakkan cinta kita ke seluruh dunia, Andi. Cukup kita tahu dan Tuhan tahu, kata Pak Harun sambil memandang langit malam dari balkon. Andi merasa aman, tapi malam-malam ia sering terjaga, memikirkan orang tuanya di desa yang masih menunggu kabar pernikahan dengan perempuan. Suatu hari, Riko datang berkunjung ke apartemen. Ia melihat cincin di jari Andi dan langsung mengerti. Kamu gila, Di. Dia 78 tahun. Keluargamu bakal bunuh kamu kalau tahu. Andi membela, ini bukan soal umur, Rick. Ini soal aku akhirnya merasa hidup. Tapi kata-kata Riko meninggalkan keraguan kecil di hati Andi. Apakah ia benar-benar mencintai Pak Harun atau hanya melarikan diri dari tekanan keluarga? Pak Harun merasakan keraguan itu dan berusaha meyakinkan dengan cerita masa lalunya, bagaimana ia kehilangan kekasih pertamanya karena keluarga memaksa menikah dengan perempuan, dan bagaimana ia hidup dalam diam selama puluhan tahun. Aku tak mau kamu menjalani hidup seperti aku dulu, ujarnya. Hubungan mereka semakin dalam melalui momen-momen sederhana. Andi memasak rendang kesukaan Pak Harun, mereka menonton film lama sambil bergandengan tangan. Pak Harun mengajak Andi ke masjid bersama tapi berdoa dengan cara mereka sendiri. Di kampung, ibu Andi mulai curiga karena Andi jarang pulang. Telepon-telepon semakin sering, kapan kamu bawa calon ke rumah? Siti sudah nunggu loh. Andi berbohong bilang sedang sibuk kerja baru. Tekanan batinnya semakin berat, tapi setiap kali Pak Harun memeluknya dan bilang aku bangga sama kamu,
semua keraguan lenyap sejenak. Pak Harun mulai batuk-batuk sering, tapi ia selalu bilang itu hanya masuk angin. Andi khawatir, tapi Pak Harun mengalihkan dengan rencana masa depan, membantu Andi membuka kai kecil di pinggir kota, tempat yang aman untuk komunitas. Kamu akan jadi pemiliknya, Andi. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Andi tersenyum, tapi di dalam hati ia mulai merasa ada yang tak beres. Suatu malam, ia menemukan obat-obatan di laci kamar mandi, pil yang terlalu kuat untuk orang biasa. Saat ia tanya, Pak Harun hanya bilang deh hanya suplemen, nak. Kebohongan kecil itu mulai menumpuk. Di tengah kebahagiaan, ada insiden kecil di mal. Seorang pria melihat mereka berpegangan tangan dan berbisik banci tua sama anak muda. Andi marah, tapi Pak Harun menenangkannya, biarkan mereka bicara. Kita tak perlu buktikan apa-apa. Itu menjadi pelajaran pertama bagi Andi tentang ketabahan. Tapi semakin hari, Andi merasa dirinya semakin dewasa, semakin mengerti arti pengorbanan. Ia mulai belajar mengelola emosi, belajar bahwa cinta bukan hanya bahagia tapi juga siap menghadapi badai. Sekarang dengan surat di tangan, semua potongan pule mulai tersusun. Pak Harun menjelaskan pelan, aku tak mau kamu terikat dengan orang yang akan segera pergi. Tapi aku juga tak bisa bayangkan sisa hidupku tanpa kamu. Air mata Andi jatuh, campuran marah, sedih, dan cinta yang tak terbendung. Andi mundur selangkah, surat itu jatuh ke lantai marmer. Bapak sakit parah dan selama ini pura-pura sehat. Lalu aku ini apa? Pengganti orang yang sudah meninggal, suaranya bergetar penuh amarah dan sakit hati. Pak Harun memegang tangannya erat, bukan begitu Andi. Kamu lebih dari itu. Kamu adalah harapan baru bagiku. Percakapan malam itu panjang, penuh air mata dan pelukan. Andi belajar bahwa cinta sejati kadang lahir dari luka lama. Kembali ke awal hubungan mereka yang lebih dalam, setelah komitmen, Andi mulai menghadapi konflik batin yang lebih besar. Di masjid dekat apartemen, ia mendengar khotbah tentang dosa besar yang membuatnya merasa kotor. Ia pulang dengan wajah pucat, Pak Harun langsung tahu. Tuhan menciptakan kita beragam, nak. Yang penting hati kita bersih. Andi mulai membaca buku-buku tentang identitas, diam-diam bergabung dengan grup online komunitas Indonesia yang saling mendukung tanpa terbuka. Tapi tekanan keluarga mencapai puncak ketika sepupunya Siti datang ke Jakarta mengunjungi. Andi terpaksa bertemu di kai lama tempatnya dulu kerja, berpura-pura masih single. Siti tersenyum manis, kamu tambah ganteng, Di. Andi merasa bersalah luar biasa, karena hatinya sudah milik Pak Harun sepenuhnya. Malam itu ia cerita ke Pak Harun, yang hanya bilang kamu harus jujur suatu saat, atau kamu akan hidup dalam penjara sendiri selamanya. Persahabatan dengan Riko juga diuji. Riko, yang awalnya mendukung, mulai khawatir saat melihat Andi semakin jarang ke kampung. Kamu berubah, Di. Orang tua kamu nanya-nanya ke aku. Andi marah, kamu teman atau mata-mata keluarga? Itu menjadi pertengkaran pertama mereka. Andi merasa dikhianati oleh orang terdekat. Pak Harun menasihati dengan sabar, pengertian butuh waktu, nak. Jangan paksa mereka langsung terima. Di tengah itu semua, Pak Harun mulai mengajak Andi ke acara amal kecilnya, pertemuan diam-diam dengan anak muda gay yang diusir keluarga. Andi melihat penderitaan yang sama dengan dirinya dulu, dan ia mulai merasa panggilan untuk membantu. Mungkin ini tujuan hidupku, katanya suatu malam. Pak Harun tersenyum bangga, batuknya semakin sering tapi ia sembunyikan.
Konflik internal Andi mencapai titik ketika ia mimpi buruk tentang orang tuanya mengusirnya dari rumah. Ia bangun menangis, Pak Harun memeluknya sepanjang malam. "Kamu tak sendiri lagi." Perlahan, Andi belajar memakan dirinya sendiri, belajar bahwa menjadi gay bukan kutukan tapi bagian dari jati dirinya. Ia mulai menulis jurnal, mencatat perasaan-perasaan yang selama ini tertahan. Pak Harun membacanya diam-diam dan semakin yakin pilihannya benar. Tapi rahasia kesehatan Pak Harun mulai bocor lewat obat yang Andi temukan. Ketika Andi konfrontasi lagi, Pak Harun akhirnya mengaku sebagian ia sakit tapi masih bisa diobati. Andi lega sementara, tapi benih keraguan sudah tumbuh. Hubungan mereka semakin kuat justru karena ujian ini. Andi belajar berkorban waktu dan energi untuk merawat Pak Harun tanpa mengeluh. Ia merasa tumbuh menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab. Di akhir minggu pertama pernikahan simbolis mereka, Andi sudah siap menghadapi apapun atau begitulah ia pikir. Pak Harun mengusap air mata Andi, "Makan aku karena tak cerita dari awal. Aku takut kamu pergi." Andi tak menjawab, hanya memeluk lebih erat, hatinya penuh badai tapi cinta tetap ada. Malam itu mereka tidur berpelukan, Andi berjanji dalam hati akan tetap di sisi Pak Harun apapun yang terjadi. Keesokan harinya, telepon dari desa datang lebih awal. Ibu Andi menangis di telepon, "Riko bilang kamu hidup dengan pria tua. Benarkah, Andi? Kamu bikin kami malu besar." Ternyata Riko, dalam kepanikan, telah membocorkan sebagian cerita ke keluarga untuk menyelamatkan Andi. Andi merasa dikhianati lagi, dunia seolah runtuh 2 kali dalam 2 hari. Ia langsung packing tas, "Aku harus pulang, Pak. Harus jelasin sendiri." Pak Harun mengangguk berat, "Pulanglah, tapi ingat, rumahmu sekarang di sini juga." Perjalanan kereta ke Solo penuh air mata. Andi memikirkan semua momen indah, semua pengorbanan Pak Harun yang kini ia pahami lebih dalam, bagaimana Pak Harun diam-diam membayar hutang keluarga Andi tanpa sepengetahuan. Di desa, konfrontasi tak terhindarkan. Ayahnya marah besar, "Kamu bukan anakku lagi kalau begini." Ibu menangis, "Apa kata tetangga? Kami sudah siapkan pernikahan dengan Siti." Andi berdiri tegar, untuk pertama kali mengaku di depan keluarga, "Aku mencintai pria, Bu. Dan pria itu mencintaiku dengan tulus." Kata-kata itu keluar seperti bom, rumah hening sejenak lalu meledak amarah. Andi diusir malam itu juga, tidur di masjid desa dengan hati hancur. Tapi di tengah kesedihan ia menerima pesan dari Pak Harun, "Aku bangga sama kamu. Pulanglah ke Jakarta kapan saja." Andi merasa kekuatan baru, ia telah mengambil keputusan besar, mengorbankan keluarga demi kebenaran dirinya. Keesokan pagi ia kembali ke Jakarta dengan kereta pagi, tubuh lelah tapi jiwa lebih ringan. Pak Harun menyambutnya di stasiun dengan pelukan panjang. "Kamu pulang ke rumah, Nak." Mereka menghabiskan hari itu berbicara, Andi menceritakan semuanya. Pak Harun berbagi cerita bagaimana ia pernah kehilangan segalanya karena rahasia yang sama 40 tahun lalu. "Kamu lebih berani dari aku dulu." Malam itu mereka membuat rencana, Andi akan tetap tinggal, mereka akan hadapi bersama. Tapi berita buruk datang lagi, keponakan Pak Harun yang homofobik dan serakah, mendengar rumor dan mulai mengancam akan menggugat warisan. "Mereka bilang aku gila karena menikah dengan anak muda," kata Pak Harun sambil tertawa pahit. Andi marah, "Kita lawan, Pak." Itu menjadi titik balik, Andi merasa bukan lagi pemuda lemah tapi pelindung. Ia mulai belajar hukum waris dari pengacara, meski tahu di Indonesia kasus seperti ini sulit.
Hubungan mereka semakin matang, penuh pengertian. Andi merawat Pak Harun yang batuknya semakin sering, memasak, menemani ke dokter diam-diam. Pak Harun mengajari Andi tentang bisnis kecil, mempersiapkan masa depan Andi tanpa dirinya. Pengorbanan Andi terlihat jelas, ia menolak tawaran kerja bagus karena ingin di sisi Pak Harun. "Kamu adalah keluargaku sekarang," katanya. Di akhir ile ini, Andi sudah berubah total, dari pemuda yang ketakutan menjadi pria yang siap bertarung untuk cintanya. Tapi badai besar masih menanti. Andi duduk di sisi tempat tidur Pak Harun yang kini semakin lemah, memegang tangan keriput itu dengan erat. "Aku tak akan pergi, Pak. Apapun yang terjadi." Pak Harun tersenyum lemah, "Kamu sudah dewasa, Andi. Itu yang aku inginkan." Cerita mereka mencapai puncak emosional saat keluarga Pak Harun datang menggedor pintu apartemen. Keponakan-keponakan Pak Harun, 3 orang pria parubaya, datang dengan pengacara. "Paman, kami dengar Paman kasih semua harta ke anak muda ini. Ini gila, pasti ada pengaruh buruk," teriak yang tertua. Andi berdiri di depan Pak Harun, melindungi. "Ini keputusan Pak Harun sendiri. Kami saling mencintai." Kata-kata itu membuat ruangan hening, lalu meledak ejekan. Banci. Malu keluarga besar. Andi merasa sakit tapi tak mundur, ia ingat semua pelajaran dari Pak Harun tentang harga diri. Pak Harun bangkit pelan, suaranya lemah tapi tegas. "Kalian yang selama ini hanya menunggu warisan. Andi yang merawatku dengan tulus. Semua dokumen sudah sah." Pertengkaran berlangsung berjam-jam, Andi melihat Pak Harun semakin pucat. Setelah mereka pergi dengan ancaman gugatan, Andi menangis di pelukan Pak Harun. "Kenapa dunia begitu kejam, Pak?" Pak Harun mengusap rambutnya, "Karena dunia belum siap, tapi kita tak perlu tunggu dunia. Kita hidup untuk kita sendiri." Malam itu, dokter datang dan konfirmasi resmi, waktu tinggal sedikit. Pak Harun akhirnya cerita lengkap, ia memang sengaja mendekati Andi karena kemiripan dengan kekasih lama, tapi cinta yang tumbuh jauh lebih besar. "Kamu bukan pengganti, kamu adalah penerus. Aku ingin yayasan kita terus berjalan, membantu anak-anak seperti kamu dulu." Andi memakan sepenuhnya, pengorbanan Pak Harun terlalu besar untuk dibenci. Andi menghabiskan hari-hari berikutnya di sisi Pak Harun, membaca buku, bernyanyi lagu lama, berdoa bersama. Ia pulang sebentar ke desa untuk bicara lagi dengan orang tua, kali ini lebih tenang, meski tak diterima sepenuhnya. Ibunya menangis, "Kami tetap sayang kamu, tapi sulit terima." Andi mengangguk, itu sudah cukup sebagai awal. Teman Riko menelepon minta maaf, "Aku salah, Di. Aku takut kamu tersesat." Andi memakan karena ia belajar bahwa persahabatan juga butuh pengertian. Kelompok online komunitas memberikan dukungan, beberapa bahkan datang berkunjung diam-diam membawa makanan. Andi merasa tak lagi sendirian di dunia ini. Pak Harun semakin lemah, tapi senyumnya selalu ada saat melihat Andi. "Kamu sudah jadi pria hebat. Buka kai itu, bantu yang lain." Andi berjanji, hatinya penuh tekad. Pengorbanan terbesar Andi adalah melepaskan mimpi-mimpi kecilnya untuk merawat orang yang dicintainya. Itu membuatnya tumbuh luar biasa, dari pemuda yang malu dengan dirinya menjadi pemimpin yang siap melanjutkan warisan cinta. Di akhir minggu kedua setelah kebenaran terbongkar, Andi sudah siap menghadapi akhir apapun. Pak Harun menghembuskan napas terakhir di pelukan Andi, tangannya masih memegang cincin itu erat. Andi menangis tanpa suara, tapi di hatinya ada kedamaian, ia telah memberikan segalanya dan menerima cinta yang tulus.
Pemakaman dilakukan secara pribadi, hanya dengan sahabat dekat dan komunitas kecil. Keluarga besar Pak Harun datang tapi tak diinkan dekat, warisan sudah aman di tangan Andi sesuai wasiat. Andi berdiri di balkon apartemen yang kini sepi, memandang Jakarta yang sama seperti dulu. Ia membuka kai kecil di pinggir kota sesuai janji, tempat yang aman untuk siapa saja yang merasa berbeda. Riko menjadi manajer, orang tua Andi mulai perlahan menerima setelah melihat Andi sukses dan bahagia. Ia sering mengunjungi desa, membawa cerita tanpa memaksa. Andi melanjutkan Yayasan Pak Harun, membantu banyak pemuda gay yang mengalami krisis identitas, memberikan beasiswa dan tempat curhat. Setiap malam ia bicara dengan Otto Pak Harun, terima kasih telah mengajariku mencintai diri sendiri. Perjalanan Andi dari pelayan miskin yang ketakutan menjadi pemilik kaya dan aktivis diam-diam adalah bukti bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Ia bertemu pemuda-pemuda baru yang mengingatkannya pada dirinya dulu, memberi nasihat yang sama seperti Pak Harun dulu, jadilah dirimu, dunia akan mengikuti pada waktunya. Andi tak pernah menikah lagi, karena hatinya masih penuh dengan kenangan indah. Tapi ia bahagia, tumbuh, dan memberi dampak. Masyarakat sekitar Kai mulai menerima, meski ada bisik-bisik. Andi belajar hidup dengan itu fokus pada yang penting. Keluarganya akhirnya datang berkunjung ke Kai. Ibunya memeluk Andi sambil menangis, kami bangga, nak. Meski sulit, itu adalah kemenangan terbesar. Andi sering duduk di balkon yang sama, memandang sunset, tersenyum mengingat semua pengorbanan, pengkhianatan, dan kebangkitan. Hidupnya kini penuh makna, berkat cinta seorang pria tua yang mengubah segalanya. Apakah cinta sejati antara sesama pria mampu mengalahkan segala tekanan keluarga, masyarakat, dan rahasia hidup, atau justru rahasia dan pengorbanan itulah yang membuat cinta semakin kuat? Benar atau salah menurut Anda?